Wabarakatuh. Kami dari kelas 12.1 dari kelompok Nabi Daud akan memperkenalkan diri. Nama saya Raihan Firdaus. Nama saya Yani Kaubarham. Nama saya Dimas Kurniawan. Nama saya Heri Bisa Ramadan. Nama saya Nasir Bertiga. Kita mempresentasikan SKI Sejarah Perkembangan Islam ke Indonesia. Saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia ada dua jalur. Yang pertama jalur masuknya Islam di Indonesia dan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Ada beberapa teori di jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang kesatu teori Gujarat. Teori ini berpendapat agama Islam masuk ke Indonesia abad ke-13, pembawanya berasal dari Gujarat, India. Dasar teori ini: 1. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Indonesia. 2. Hubungan perdagangan Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Gujarat, Bintang, Eropa. 3. Adanya batu nisan Sultan Malik al-Saleh tahun 1297 yang corak khas Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, pembawanya berasal dari Arab. Dasar dari teori ini adalah abad ke-7, tepatnya tahun 604 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam. Pendukung teori ini teori ketiga, teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 dibawa oleh orang Persia. Teori ini adalah persamaan budaya Persia dengan Indonesia, contohnya peringatan 10 Muharram atau Asyura. Teori Cina dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia sebab dibawa oleh perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Jalur kedua, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Teori pertama, penyebaran Islam di Indonesia tidak dilepas dari peranan para pedagang, mubalik, raja, bangsawan, dan para adipati. Di Pulau Jawa, peranan mubalik dan ulama tergabung dalam kelompok yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Teori kedua, perkawinan juga tak kalah penting yang termasuk ke dalam salah satu strategi dakwah Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang mulanya sudah berjuang menetap di Indonesia. Jadi banyak dari mereka yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Teori ketiga, selain perdagangan, Islam juga disiarkan melalui strategi pendidikan. Artinya, para pendakwah membangun pondok, pesantren, dan masjid-masjid sebagai tempat berkumpul untuk mempelajari agama Islam. Para murid diajarkan berbagai ilmu hingga berujung menjadi ahli dalam bidang agama Islam. Setelahnya, mereka menyebarkan Islam ke masyarakat di bumi lainnya hingga meluas ke seluruh penjuru Nusantara. Teori yang keempat, para pelaku tasawuf atau sufi umumnya adalah pengembara. Mereka dengan sukarela belajar penduduk lokal tentang berbagai hal. Mereka juga sangat memahami persoalan para penduduk lokal dari sebagai sisi para sufi memiliki sifat dan budi pekerti yang bagus sehingga memudahkan mereka bergaul dan memahami masyarakat. Teori yang kelima, kesenian dan kebudayaan. Selanjutnya adalah strategi kesenian dan kebudayaan. Cara ini dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di kawasan Pulau Jawa. Wali Songo menyelenggarakan pertunjukan seni dan budaya untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam oleh masyarakat lebih mudah menerima dan menyukainya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.